Halo, jumpa lagi bersama saya di sini dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Ini merupakan sebuah telaah logis. Sebelum kita melihat surah ke-70 itu, pertama-tama kita coba satukan dulu paham kita tentang Al-Quran. Umumnya orang sudah tahu bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Ini artinya Allah sendiri yang berbicara, sehingga apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran itu merupakan perkataan Allah, ya. Jadi bukan dari manusia, tapi dari Allah. Nah, karena Allah itu maha benar, maka Al-Quran juga dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan, gitu. Jadi tidak bisa salah, pasti benar karena sumbernya itu adalah maha benar. Di berbagai ayat Al-Quran, Allah telah berkata bahwa Ia telah memudahkan ayat-ayatnya sehingga umat Islam dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikannya. Karena itulah Al-Quran dikatakan juga sebagai kitab atau keterangan yang jelas atau penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini ya dimaknai seperti apa yang tertulis, ya. Jadi tidak membutuhkan tafsiran-tafsiran yang ribet, ya. Seandainya pun ya tidak sesuai seperti yang tertulis, itu maknanya atau artinya tidak jauh dari apa yang tertulis. Itulah makna kata jelas. Nah, sekarang kita akan melihat surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Teksnya berbunyi sebagai berikut. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Itu. Kalau kita membaca teks ini, tentu kita akan sedikit mengalami kebingungan apa maksudnya. Terlebih terdapat pada kata memelihara kemaluan. Nah, oleh karena itulah banyak tafsiran, ya. Pada umumnya banyak ulama menafsirkan memelihara kemaluan itu dengan persetubuhan atau senggama, ya. Itu. Jadi memelihara kemaluan itu dimaknai dengan persetubuhan, sehingga wahyu Allah tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Adalah tidak tercela orang yang menjaga penisnya hanya untuk bersetubuh dengan istri atau hamba sahaya yang dimilikinya. Itu. Atau dengan kata lain, seorang suami boleh bersetubuh dengan istri dan hamba sahayanya. Kurang lebih demikianlah makna surah Al-Ma'arij tadi. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, siapa hamba sahaya itu? Al-Quran dalam catatan kaki dikatakan bahwa sekarang hamba sahaya itu udah tidak ada lagi. Sudah mengikuti konvensi internasional penghapusan tentang budak belian hamba sahaya, ya. Tetapi kalau hamba sahaya itu dihapuskan, dihilangkan, berarti Al-Quran juga tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itulah perlu pemahaman, ya, pemahaman ulang tentang hamba sahaya tersebut. Pada intinya orang memahami hamba sahaya itu dengan orang yang membantu mengurusi rumah tangga, masak, mencuci, ngepel, belanja, dan lain-lainnya, ya.
Kalau zaman dulu yang hamba sahaya itu mereka tidak digaji. Mereka hanya bekerja. Ya, mereka menjadi budak. Mereka mungkin hanya dapat makan saja, tidak mendapat gaji. Nah, konteks seperti ini untuk zaman sekarang itulah yang dikenal dengan pembantu rumah tangga, dan mereka kini bergaji, ya. Maka bisa dikatakan hamba sahaya itu sekalipun sudah umat Islam tidak mengakui lagi hamba sahaya itu, tetapi sosok hamba sahaya itu untuk zaman sekarang hadir dalam diri pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Nah, oleh karena itulah, kalau kita mengikuti wahyu Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30 tadi, maka bisa dikatakan seorang suami boleh bersetubuh dengan pembantu rumah tangga yang dimilikinya. Dan ini bukan tindakan tercela, ya. Bukan. Ini bukan zina. Karena apa? Karena ini merupakan kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah. Ada kan Allah yang mengatakan begitu. Ya. Orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan pembantunya adalah tidak tercela, ya. Bahasa lainnya, seorang suami kalau dia bersetubuh dengan pembantu rumah tangganya, itu bukanlah tindakan tercela. Karena itu merupakan kehendak Allah. Nah, kita akan melihat, ya, contoh aplikasi dari wahyu Allah ini, ya. Artinya sudah ada yang mempraktekannya, ya. Kita langsung ambil kasus Muhammad dengan Maria Qoptiyah. Kita tahu Maria Qoptiyah ini adalah hamba budak belian tawanan perang yang menjadi budak di rumah tangga Muhammad, ya. Waktu itu Muhammad banyak istrinya. Salah satunya adalah Hafsah. Nah, karena tertarik dengan kemolekan tubuh Qoptiyah ini, mungkin Muhammad akhirnya bernafsu. Dan dia akhirnya dikatakan menurut cerita bersetubuh dengan Maria di rumah Hafsah, salah satu istrinya. Dan peristiwa itu ketahuan oleh Hafsah, ya, sehingga Hafsah marah. Tetapi akhirnya Muhammad menutupi kasus ini dengan wahyu Allah. Luar biasa, ya. Tetapi poin penting yang mau disampaikan lewat kasus ini adalah Muhammad telah memelihara kemaluannya untuk istri-istrinya dan juga hambanya, ya. Untuk istri-istrinya loh. Jadi istrinya sudah banyak, ya, istrinya sudah banyak, sudah lebih dari satu, sudah mungkin lebih dari dua. Tetapi dia masih bisa memelihara kemaluannya juga untuk hambanya. Dia masih masih mau bersetubuh dengan hambanya. Nah, apa yang dilakukan Muhammad ini bukan zina, bukan dosa, ya. Muhammad tidak berdosa. Karena apa? Karena Muhammad melakukan kehendak Allah, ya. Dosa kalau melawan perintah Allah. Ini Muhammad melaksanakan, jadi tidak dosa. Jadi benar, Muhammad adalah contoh teladan yang baik. Dan tentang wahyu Allah ini Muhammad sudah memberi contoh teladan, sehingga umat Islam wajib mengikutinya. Nah,
Lantas apa pesan wahyu Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30 ini? Ya, yang pertama, ya bisa kita katakan tidak akan pernah ada kasus perkosaan. Perkosaan itu kan tindakan hubungan seksual dengan cara paksaan. Sekalipun satu pihak tidak setuju, tapi dipaksa. Ya. Nah, kalau melihat wahyu Allah ini tidak akan ada kasus perkosaan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangganya. Karena apa? Allah membolehkan majikan bersetubuh dengan pembantunya. Jadi sekalipun pembantunya tidak suka, tidak rela, ya suami dia melaksanakan kehendak Allah loh. Ya, dia melaksanakan kehendak Allah. Itu. Jadi Allah membolehkan majikan bersetubuh dengan pembantunya. Ya. Ya, mungkin perkosaan oleh majikan itu dikehendaki oleh Allah. Ya, dengan kata lain, yang luar biasa. Nah, poin yang kedua, pesan yang mau disampaikan, seorang istri muslim, dia harus rela. Jadi kalau dia melihat suaminya bersetubuh dengan pembantu rumah tangganya, dia harus rela. Karena apa? Suaminya melaksanakan kehendak Allah. Mungkin istri yang baik harus mendorong suaminya untuk bersetubuh dengan pembantu rumah tangganya, karena itu melaksanakan kehendak Allah. Nah, poin yang berikut ini peringatan bagi Pak calon pembantu rumah tangga yang mau bekerja di keluarga muslim. Karena harus ingat, seorang muslim yang taat, seorang muslim yang baik, dia akan melaksanakan kehendak Allah. Dan salah satu kehendak Allah adalah suami bersetubuh dengan pembantu rumah tangga. Jadi, kalau kamu sudah siap, kamu rela atau tidak rela, suka atau tidak suka, kamu pasti akan mendapatkan ini. Makanya hati-hati saja. Ya, oke, demikianlah kajian studi Al-Quran kita tentang surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Semoga membawa pencerahan. Sekian dan terima kasih.